Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan sebuah mobil yang ternyata mobil itu adalah mobil berhantu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hari ini aku akan menceritakan pengalamanku waktu masih SD. Maafkan bila detail-detail yang mungkin kurang akurat secara urutan waktu, dikarenakan peristiwanya sudah terjadi cukup lama. Masih ingat dengan Pak Wasidi? Beliau adalah guru wali kelasku sewaktu aku masih SD. Salah satu guru yang paling asyik dan lucu. Tapi kadang lugunya nggak kira-kira. Kami muridnya sering mengerjai beliau karena keluguannya itu. Ya, maafkanlah kami lah, Pak. Pak Wasidi ini pula yang bercerita tentang banyak hal-hal seram yang ada di sekolah dan sekitarnya. Dan yang membuat aku sedikit kesal adalah dia baru cerita ketika kami sudah di akhir masa sekolah. Beliau bilang sengaja kalau cerita lebih awal, dia takut semua muridnya akan ketakutan. Beberapa cerita seram yang Pak Wasi diceritakan memang terbukti kebenarannya. Karena sebelum beliau cerita, aku sudah merasakan sendiri kejadiannya. Malam ini, aku akan cerita tentang mobil carry putih goib yang kadang melintas di jalan depan sekolah. Menurut Pak Wasidi, pengendara mobil ini kadang suka mengajak anak-anak untuk ikut masuk ke dalam mobilnya. Siang itu sekitar jam 11. Aku mengayuh sepeda dengan hati gembira. Kenapa begitu? Karena hari itu sekolah selesai lebih cepat dari biasanya, dikarenakan para guru akan mengadakan rapat. Cilegon adalah kota industri yang cukup besar. Industri baja tepatnya. Beberapa bagian kota adalah kawasan yang gak sembarang orang boleh masuk. Nah, SD aku ini termasuk di dalam kawasan industri. Jadi, suasananya tergolong sepi. Pada masa-masa itu, angkutan umum gak ada yang melewati dan memasuki kawasan ini karena memang dilarang. Kalau sekarang ya nampaknya sudah boleh. Jadi sudah gak terlalu sepi lagi. Cilegon ini termasuk kawasan yang dekat dengan pantai. Jadi udaranya cukup panas. Ditambah dengan statusnya sebagai kota industri. Jadi udara panas terik pada siang hari sudah biasa buat penduduknya di sana. Pohon-pohon dan hutan kecil memang ada di beberapa sudut kota, tapi sepertinya kurang membantu untuk membuat udara jadi sejuk. Tetap aja panas, apalagi kalau siang hari. Sama, siang itu juga udaranya cukup panas. Ditambah dengan debu beterbangan terbawa angin yang tertiup gak terlalu kencang. Kayuhan pada pedal sepeda gak terlalu cepat. Saat itu aku cukup santai mengendarai BMX Silver kesayanganku, dengan tas gendong yang cukup besar di punggung, lengkap dengan topi merah putih. Bri kecil ini nampak lucu menyusuri jalanan kawasan industri siang itu. Panas matahari mulai semakin terik menyengat kulit. Angin yang menerpa wajah dan tubuh gak sanggup menghentikan keringat yang mulai bercucuran. Sebelah kiri jalan ada hutan kecil yang pepohonannya rindang
dan di bawahnya beralaskan rumput liar. Di balik pepohonan itu ada kawasan perumahan yang dihuni oleh petinggi perusahaan saja. Rumahnya nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 30 rumah, tapi ya besar-besar. Lingkungannya juga asri dan teduh, karena di pinggir jalan perumahan ditumbuhi oleh pohon-pohon besar. Oh ya, aku mau cerita sedikit tentang perumahan ini. Kawasan yang menurut aku cukup menyeramkan. Ada satu orang teman sekelas yang tinggal di perumahan itu, Samsul namanya. Aku sering main ke rumahnya Samsul karena memang letaknya nggak terlalu jauh dari sekolah. Nggak jauh dari rumah Samsul, ada taman bermain. Taman ini dikelilingi pagar besi yang tetap berdiri kokoh meskipun sudah berkarat. Di dalam taman, pohon-pohon rindang berdiri hampir di setiap sudutnya. Beberapa sarana permainan ada di dalamnya. Ada perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Sayangnya, taman ini nggak terawat. Sama sekali nggak terawat. Daun-daun kering banyak yang berserakan. Sarana permainannya banyak yang rusak. Jadi nampak seram walaupun siang hari. Di sisi kanan taman ada danau kecil. Seharusnya danau ini juga terlihat bagus, tapi karena nggak ada perawatan, jadi nampak seperti rawa-rawa. Terlihat cukup menyeramkan juga. Aku ada pengalaman seram di taman dan danau ini. Pengalaman yang membuat aku nggak mau main ke tempat itu lagi. Sebegitu traumanya sampai aku juga nggak mau lagi main ke rumahnya Samsul kalau nggak terpaksa. Tapi itu kapan-kapan aku ceritanya. Sekarang kita kembali ke cerita awal saja. Sebelah kanan jalan yang tengah aku susuri siang itu adalah tembok tinggi yang di baliknya ada pabrik-pabrik. Di ujung tembok ada pos keamanan yang letaknya tinggi di atas. Yang pernah aku ceritain di tweet sebelumnya ya. Pos ini masih tampak seram walaupun dilihat pada siang hari. Agak trauma sih aku melewatinya lagi karena kejadian yang pernah aku alami. Tapi tetap saja, mata ini ingin melirik ke arah atas tempat pos itu berada. Pos yang gak terawat karena memang sudah lama gak pernah difungsikan lagi. Akhirnya aku lanjut mengayuh sepeda untuk menjauhi tempat itu ke arah pulang. Jalanan tetap sepi. Belum ada satupun yang terlihat kendaraan melintas. Hanya aku seorang. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11.30 siang ketika suasana tiba-tiba berubah menjadi sedikit mencekam. Terik panas sinar matahari gak mampu mengalihkan perasaanku yang merasakan hal yang aneh. Seperti ada yang berbeda. Ditambah dengan tiupan angin yang tiba-tiba berhenti. Aku menghentikan laju sepeda. Berhenti gak jauh dari pos kosong yang tadi terlewati. Aku memperhatikan sekitar, memandang ke segala arah, mencari keanehan yang mungkin sedang terjadi, dan luput dari perhatianku. Akhirnya, aku menoleh ke arah belakang, ke arah jalan yang sudah dilewati sebelumnya. Dan ternyata ada yang menarik perhatianku. Ada sesuatu yang terlihat. Walaupun bercampur dengan fata morgana yang terjadi akibat suhu udara panas, dengan jelas aku dapat melihat dari kejauhan ada mobil. Mobil yang berjalan gak terlalu cepat menuju ke arahku berdiri. Semakin lama mobil itu semakin mendekat dan semakin jelas bentuk dan warnanya. Ya, mobil carry putih dengan lampu bulat dan grill hitam. Kaca mobil nggak gelap, terlihat bening.
membuat aku dapat melihat cukup jelas ke dalam ketika mobil sudah benar-benar melintas di hadapan. Seorang laki-laki yang gak terlalu tua duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya duduk perempuan dewasa berambut panjang. Keduanya melihat ke arah depan dengan tatapan kosong. Sekilas aku lihat ada dua orang lagi yang duduk di kursi tengah. Gak sempat memperhatikan dengan seksama karena mobil itu sudah keburu melintas. Setelahnya, mobil terlihat melaju menyusuri jalan itu dan kemudian menghilang setelah berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba, suasana kembali normal. Angin kembali bertiup sepoi-sepoi. Satu dua kendaraan kembali terlihat melintas. Ya pokoknya keadaan normal lagi. Gak hampa. Tapi ya udahlah, aku gak ambil pusing dengan kejadian aneh itu. Dan malah langsung melanjutkan perjalanan pulang. Itulah kali pertama aku melihat mobil Carry putih yang dikemudikan hari nantinya diceritakan oleh Pak Wasidi. Gak terlintas sedikit pun keanehan ketika melihatnya. Aku hanya menganggap mobil itu mobil biasa yang sedang melintas. Ya karena saat itu memang aku nggak tahu apa-apa tentang mobil itu. Padahal setelah kejadian siang itu, beberapa kali aku melihat dan kembali berpapasan dengan mobil itu. Kebanyakan aku melihatnya pada malam hari dan bisa dihitung dengan jari. Ada satu kejadian berkaitan dengan mobil itu yang aku ingat sampai sekarang. Waktu itu seperti biasa, aku pulang selepas Isya. Kali ini dari rumahnya Samsul. Jalan pulang yang harus dilalui juga sama, lewat jalan industri yang sepi itu. BMX Silver kesayangan masih tetap setia menemani, menyusuri jalan aspal yang gak terlalu gelap karena dibantu oleh lampu penerangan jalan yang terlihat cukup tua umurnya. Kalau dari rumah Doni, aku harus lewat jembatan besi dan hutan kecil yang menyeramkan itu. Tapi kalau dari rumahnya Samsul sih, aku nggak harus melewatinya. Tapi sebagai gantinya, aku harus melewati satu taman bermain beserta danaunya yang cukup menyeramkan itu, yang aku kasih kisi-kisinya di awal tadi ya. Taman bermain itu terlihat sangat gelap ketika aku melintasinya, menyusuri pagar besi yang memisahkannya dengan jalan. Walaupun di sebelah kiri jalan ada rumah-rumah yang berpenghuni, tapi ya tetap saja keadaan sangat sepi karena nggak terlihat seorang pun berada di luar rumah. Tiba-tiba, sayup-sayup aku mendengar suara yang cukup menakutkan, yang membuat aku semakin mempercepat laju sepedaku. Suara apa itu? Gak lama kemudian, sekitar 50 meter di depan, terlihat ujung jalan perumahan tempat Samsul tinggal. Setelahnya, aku harus belok kiri dan memasuki jalan industri yang sudah biasa aku lalui itu. Sebelum masuk ke jalan itu, perasaanku mengatakan kalau ada yang aneh. Semakin cepatlah aku mengayuh pedal sepeda, menyusuri jalan aspal yang sudah sangat sepi itu. Dan benar, tiba-tiba suasana hampa mencekam yang pernah aku rasakan pada siang hari beberapa waktu sebelumnya terjadi lagi. Waktu terasa seperti berhenti. Gak ada pergerakan angin sama sekali. Dedaunan pada pepohonan terdiam. Gak ada yang bergerak. Kali ini aku gak mau menghentikan sepeda, tetap melanjutkan perjalanan, gak menghiraukan keadaan sekitar. Tapi ketika sepeda sedang melaju cukup kencang, aku melihat sesuatu. Sekitar 10 meter di depan, aku melihat
ada dua anak kecil yang berdiri di atas trotoar sisi jalan. Mereka tepat berdiri di bawah lampu jalan. Aku langsung memperlambat laju sepedaku. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang laki-laki lebih besar badannya, terlihat sebaya denganku waktu itu. Kira-kira berumur 11 tahunan lah ya. Yang perempuan badannya lebih kecil. Aku ambil kesimpulan kalau mereka adalah kakak beradik. Tadinya mereka berdiri menghadap ke depan, menatap ke tengah jalan. Tapi kemudian pandangannya seperti teralihkan menjadi ke arahku, yang tiba-tiba muncul dari dalam gelap. Aku turun dari sepeda, memutuskan untuk menuntunnya sambil terus berjalan mendekati kedua anak itu. Ketika posisi sudah semakin dekat, semakin jelas terlihat penampilan mereka. Yang laki-laki berpakaian rapih dengan kemeja lengan pendek yang bawahnya dimasukkan ke dalam celana panjang kain berwarna gelap. Rambut belah pinggir yang tersisir dengan rapi. Yang perempuan mengenakan baju putih terusan panjang sebatas lutut. Rambutnya dikepang dua. Kedua anak itu tampak seperti akan menghadiri sebuah pesta atau acara pernikahan. Oh ya, anak yang perempuan terlihat menangis pelan sambil menundukkan kepalanya. Pada detik itu, aku nggak tahu ya kenapa dia menangis. Ketika sudah tepat berdiri di hadapan mereka, tanpa ada perasaan aneh ataupun takut, aku berhenti. Kalian ngapain malam-malam berdiri di sini? Tanyaku dengan polosnya waktu itu. Kami sedang menunggu papa mama menjemput, jawab sang kakak datar tanpa senyum, dengan matanya menatap ke arahku. Sang adik tetap menangis pelan, sambil menunduk tanpa berkata apapun. Suasana sangat hening dan sepi. Gak ada suara apapun di gelapnya malam itu. Gak ada hembusan angin. Hanya ada suara sesenggukan tangis pelan dari anak perempuan itu. Tiba-tiba mata keduanya kompak melihat ke arah belakangku, ke arah jalan yang sebelumnya sudah aku lalui. Refleks, akhirnya aku juga ikut menengok ke belakang. Ternyata dari kejauhan terlihat ada mobil yang berjalan mendekat. Mobil itu berjalan dengan kecepatan sedang, melaju membelah gelapnya malam. Ketika semakin dekat, mobil itu terlihat memperlambat lajunya. "Itu papa mama udah datang," ucap sang kakak memecah kesunyian. Sang adik terlihat langsung berhenti menangis, dan muncul sedikit senyum mengembang pada wajahnya. Oh, ternyata anak perempuan itu menangis karena menunggu orang tuanya. Ya, teman-teman sudah pasti bisa menebak kan, mobil yang datang itu adalah mobil carry putih yang pernah aku lihat sebelumnya. Dan mobil itu berhenti tepat di depan kami berdiri. Masih dengan orang yang sama, duduk di belakang kemudi. Seorang lelaki dewasa mengenakan jas berdasi, belum terlalu tua. Di sebelahnya duduk seorang ibu berbaju putih yang juga belum terlalu tua, dengan rambut panjangnya. Kenapa aku bisa melihat dengan jelas bapak dan ibu itu di dalam mobil? Karena kaca jendela depan terbuka. Oh, ternyata ini orang tua mereka, gumamku dalam hati. Kemudian kedua anak itu langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintu. Ada yang aneh. Kedua orang tua mereka tetap mengarahkan pandangannya ke depan, tanpa menoleh sedikit pun ke arahku atau ke arah anak-anaknya. Kemudian mobil kembali melaju. Aku lihat kedua anak itu melambaikan tangan ke arahku dari kursi belakang.
Ya tentu saja aku membalasnya. Mobil menghilang setelah terlihat berbelok ke arah kanan. Dan tiba-tiba suasana kembali normal. Angin kembali berhembus dan tidak ada hampa. Aku pun kembali menaiki sepeda dan mengayuhnya melanjutkan perjalanan pulang. Pada suatu hari, aku harus mengerjakan tugas kelompok di rumahnya Doni. Kami melaksanakannya sepulang sekolah. Aku lupa alasannya apa, tapi waktu itu kebetulan aku nggak bawa sepeda. Berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Pada saat itu sudah kelas 6 ya aku ya. Saat-saat mendekati ujian kelulusan. Seperti biasanya kalau ke rumahnya Doni, walaupun tujuan awalnya mengerjakan tugas kelompok, tapi pada akhirnya ya kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca komik. Dan gak terasa waktu sudah mendekati maghrib. Saat itu kelompok kami beranggotakan 6 orang. Kebetulan juga 4 teman aku yang lain rumahnya gak terlalu jauh dari rumahnya Doni. Karena itulah mereka tenang-tenang saja ketika hari sudah mulai gelap. Sedangkan rumahku cukup jauh dari rumahnya Doni. Ditambah kali ini harus berjalan kaki pula. Maka dari itulah aku sudah mulai membereskan buku-buku dan perlengkapan lainnya dan memutuskan pulang setelah maghrib. Setelah jam 7 malam aku pamitan pulang. Sebelumnya gak lupa untuk menelpon rumah Doni. Maksudnya menelpon orang tuaku ya, untuk mengabarkan kalau aku udah mau pulang. Dan dimulailah perjalananku malam itu. Perjalanan pulang yang akan aku ingat sepanjang hidupku. Oh ya, setelah peristiwa pertemuanku dengan hantu perempuan berbaju merah penunggu jembatan besi, aku nggak pernah lagi lewat jembatan itu pada sore atau malam hari. Aku lebih memilih mengambil jalan memutar mengelilinginya. Memang lebih jauh, tapi hatiku lebih tenang. Malam itu juga sama, aku memutuskan untuk berjalan berputar menghindari hutan kecil dan jembatan besi itu. Setelahnya, aku memasuki jalan yang cukup penerangannya, jalan industri. Jalan lurus yang cukup panjang, dengan trotoar yang rapi dan bersih pada kanan kirinya. Aku berjalan di atas trotoar sebelah kiri jalan. Jalan sepi itu harus aku lewati karena memang gak ada jalan lain. Aku yang waktu itu hampir berumur 12 tahun memang sudah terbiasa pergi seorang diri kemanapun. Walau beberapa kali mengalami kejadian-kejadian yang cukup seram, gak membuat aku kapok untuk melakukan petualangan-petualangan baru. Angin berhembus pelan menerpa wajah. Udara hangat cenderung panas yang memang menjadi ciri khas kota Cilegon, membuat keringat cepat bercucuran membasahi badan. Suara gesekan kasogi hitam dengan trotoar terdengar dominan mengiringi langkah, diiringi suara pepohonan di kanan kiri jalan yang ditiup oleh angin. Sepi sekali malam itu. Aku kembali melirik jam tangan. Sudah mendekati jam 8 malam. Dan aku belum juga merampungkan setengah perjalanan. Perasaanku udah mulai gak enak ketika suasana yang cukup aneh itu mulai terasa kembali. Suasana yang sudah beberapa kali aku rasakan ketika melintas di jalan itu. Angin berhenti bertiup, pepohonan berhenti bergerak, waktu seperti berhenti berputar. Hening sekali. Hanya suara langkah kaki sendiri yang terdengar. Perasaan gak enak berubah menjadi rasa takut, dan aku pun mempercepat laju berjalanku. Sesuatu akan terjadi beberapa saat lagi. Ketika sedang fokus berjalan, setengah berlari dalam ketakutan, aku melihat ada kilatan cahaya menyinari jalan.
Cahaya itu bersumber dari arah belakang. Aku langsung menghentikan langkah dan perlahan menoleh ke arah sumber suara, maksudnya sumber cahaya. Ternyata di kejauhan aku melihat ada sepasang lampu mobil yang menyala cukup terang. Pada saat itu aku belum bisa memastikan itu mobil apa. Mobil berjalan dengan kecepatan sedang menembus gelapnya malam, mendekat ke arahku yang berdiri diam memperhatikan. Setelah sudah cukup dekat, akhirnya aku dapat melihat dengan jelas kalau itu adalah mobil carry putih yang sudah beberapa kali aku lihat sebelumnya. Mobil itu terlihat mengurangi kecepatan ketika semakin mendekatiku dan berhenti tepat di hadapan. Aku hanya berdiam diri ketika ibu yang duduk di depan berkata, "Kamu mau pulang kemana? Ini sudah malam." "Saya mau ke Ramanuju, Bu," jawabku dengan polosnya. "Nah, kebetulan kita satu arah. Ayo naik mobil kami antar pulang," jawab ibu itu lagi. Awalnya sih aku sempat ragu ya, karena bapak selalu berpesan kalau jangan sekalipun ikut ajakan orang yang gak dikenal, siapapun itu. Aku melirik ke tempat duduk bagian belakang mobil, dan ternyata di situ ada anak laki-laki dan perempuan. Aku pun mengenalinya. Mereka yang pernah aku temui di pinggir jalan beberapa waktu yang lalu. Mereka tersenyum ke arahku. Kemudian aku melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat sedikit. "Ayo naik." Suara ajakan ibu itu membuyarkan lamunanku. Aku yang diam dalam kebimbangan. Beberapa detik kemudian aku akhirnya mengambil keputusan untuk masuk ke mobil itu. Kemudian mobil berjalan perlahan meninggalkan tempatku terakhir berdiri. Di dalam mobil aku memperhatikan sekitar. Bapak yang mengemudikan mobil mengenakan jas. Ibu yang duduk di sebelahnya menggunakan baju putih. Aku duduk di belakang bersama kedua anak mereka. Anak laki-laki dan perempuan itu pakaiannya persis sekali, sama ketika aku pertama kali bertemu dengan mereka. Mereka berempat tampak berbaju rapi, layaknya orang yang akan menghadiri suatu pesta. Keanehan mulai aku rasakan ketika tersadar kalau mereka berempat hanya diam tanpa berkata sepatah kata pun. Pandangan mengarah ke depan dengan tatapan kosong. Aku semakin merinding ketika tiba-tiba mencium bau wangi seperti wangi bunga, yang aku nggak tahu bunga apa pastinya. Puncak titik ketakutan terjadi ketika aku tersadar kalau ternyata mobil itu berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Berjalan dengan hening, berjalan seperti melayang tanpa menyentuh aspal. Aku semakin merinding. Ketakutanku sudah menjalar. Tiba-tiba, anak laki-laki yang duduk tepat di sebelahku menatapku dengan berkata, "Kamu ikut kami saja." Begitu katanya dengan suara datar. Aku syok dan hanya terdiam gak bisa menjawab apa-apa. Beberapa detik kemudian, wangi bunga yang sebelumnya tercium berubah jadi bau busuk yang sangat busuk. Aku mual dan pingin muntah. Tanganku menggenggam erat gagang pintu mobil yang terasa sangat dingin. Aku gemetar ketakutan. Untunglah, dari kejauhan sudah terlihat jalan masuk ke tempat rumahku berada.
"Pak, saya turun sini saja ya. Itu jalan ke rumah saya," ucapku sambil menunjuk ke depan. Bapak itu nggak mengucapkan kalimat apapun. Mereka semua tetap diam membisu. Kemudian aku merasa mobil ini mulai melambat dan berhenti tepat di depan jalan masuk ke kampungku. "Terima kasih, Pak." Cepat-cepat aku membuka pintu dan turun dari mobil. Langsung berlari masuk ke lingkungan kampung tanpa berani melihat sedikit pun ke arah mobil itu lagi. Salah satu 10 menit yang paling mengerikan yang pernah aku alami. Ketika sampai di depan pagar, aku melihat rumah dalam keadaan terang dan terlihat banyak orang di dalamnya. Kok rumah ramai sekali? Ada apa ini? Masih bingung aku masuk ke dalam rumah. Di dalam ada bapak dan ibu, ada RT juga, ditambah para tetangga lainnya yang nampak kebingungan. Ternyata ada bapaknya Doni juga. Waduh, ada apa nih? "Bri, kamu kemana aja, nak?" Suara ibu terdengar hampir menangis. "Kok pulangnya malam sekali? Kamu ini dari mana?" Dengan nada suara yang cukup tenang, bapak bertanya. "Bri dari rumahnya Doni. Kan tadi Bri udah bilang," jawabku yang semakin bingung. "Iya, tapi ini udah jam 1 malam. Bri nggak ngasih kabar lagi," ucap bapak yang agak panik. Jam 1 malam. Aku langsung melihat ke arah jam dinding. Dan ternyata benar. Waktu sudah menunjukkan jam 1 tengah malam. Bingung? Sama, aku juga bingung. Aku ingat betul ketika aku naik ke mobil putih itu jam menunjukkan 8 malam. Perjalanan mobil sampai ke jalan depan rumah kira-kira hanya 10 menit saja. Tapi tiba-tiba aku sampai di rumah jam 1 malam. Kok bisa? Pantas saja bapak dan ibu terlihat panik dan banyak tetangga yang berkumpul di rumah. Semua kebingungan mencari aku yang dianggap penghilang berjam-jam. Gak berapa lama kemudian tetangga kembali ke rumahnya masing-masing termasuk bapaknya Doni. Ketika rumah sudah sepi, aku menceritakan semuanya yang baru saja aku alami ke bapak dan ibu. Semuanya. Menurut cerita yang aku dapat dari Pak Wasidi dan juga kisah yang beredar, pada tahun 80-an ada sebuah mobil carry putih yang mengalami kecelakaan di jalan industri yang sering aku lewati itu. Bertabrakan dengan truk yang mengangkut barang berat. Mobil itu berisi satu keluarga, orang tua dan dua anaknya. Mereka semua meninggal di tempat kejadian. Sebenarnya mereka berniat untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan di wilayah Anyer. Tapi sayangnya kecelakaan tragis menimpa mereka dalam perjalanannya. Sejak peristiwa itu, beberapa kali aku masih melihat mobil itu melintas, tapi nggak pernah berhenti. Sekian cerita yang cukup panjang untuk hari ini. Sampai jumpa pada kisah-kisahku berikutnya. Salam Bri. Oke, itulah kisah panjang yang diceritakan oleh Mas Bri Story ya. Jadi serba salah juga ya jadi Mas Bri ini. Mau lewat hutan itu ada kuntilanak merah. Lewat jalan besar itu ada mobil carry putih ini. Ya gimana ya, menyeramkan juga sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kita ambil yang resiko menyeramkannya
lebih sedikit aja sih kalau menurut saya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.